Shalom, wanita-wanita kesukaannya Tuhan Yesus, kesayangan Tuhan Yesus, kecintaannya Tuhan Yesus. Sore hari ini kembali kita bergabung di ibadah online Wanita Betel Indonesia, Jemaat GBI Hosana. Saya berdoa biarlah meskipun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita, antusias kita dalam mengasihi Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah wanita sore hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman meskipun lewat online Tuhan. Kami percaya kami semua disatukan oleh kasih Tuhan, kami dipersatukan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan sore hari ini kami mau dengan segenap hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan sama-sama pujian ini. Dengan segenap hati katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Katakan, aku mengasihi Aku mengasihi Yes, Lord. Engkau Yesus Engkau yang mendengarkan dengan segenap setiap pengakuan hatiku. kami, Yesus. Aku mengasihi Yes, Lord. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Shalom, para wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, para istri yang dahsyat. Biar kita tetap antusias dalam menjalani hari-hari hidup kita. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan buat kita semuanya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih hidup sampai saat ini. Berarti Tuhan punya rencana, rancangan atas setiap pribadi kami yang belum rampung. Dan Tuhan pimpin, bimbing kami agar kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan mengalirlah Roh Kudus dari dalam hati kami, bagaikan aliran-aliran air hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pernah dengar nama-nama unik ya dari beberapa orang? Ketika saya ngulik, saya cari, wow, paling tidak saya ingin sampaikan ada beberapa nama yang memang unik ya, luar biasa. Yang pertama ada seorang wanita yang namanya Honda Suzuki Impalawati. Waduh, kok ada namanya Honda Suzuki Impalawati? Ternyata orang tuanya, terutama ayahnya, punya kesan yang begitu mendalam, atau dengan kata lain ngefans banget dengan kendaraan bermotor Honda, Suzuki, dan Chevrolet. Nah, salah satu jenis Chevrolet adalah Impala. Jadi orang tuanya memberikan nama kepada anaknya ini Honda Suzuki Impalawati untuk mengingatkan itu. Nah, nama yang berikutnya atau tokoh berikutnya itu punya nama Pintu Pemberitahuan. Waduh, Pintu Pemberitahuan. Jadi ini nama seorang pria, Pintu Pemberitahuan. Kenapa bisa dia mendapatkan nama seperti itu? Ternyata pada saat orang tuanya sedang melukis dan hasil lukisannya itu dipamerkan, dijual, pada saat terjadi krisis moneter sekitar tahun 1998, lukisannya itu tidak laku terjual pada saat itu. Namun setelah beberapa waktu setelah itu, lukisannya terjual seharga 20 juta rupiah dengan judul lukisan adalah Pintu Pemberitahuan. Setahun setelah itu,
dia dikaruniai seorang bayi laki-laki dan dinamailah pintu pemberitahuan. Nah, nama unik berikutnya yaitu ada yang namanya Andi go to school. Wah, aneh sekali. Nah, dia punya adik namanya Happy New Year. Adiknya lagi namanya Rudy, a good boy. Nah, ini tentunya orang tua berharap supaya anak-anaknya ini rajin sekolah, ya, selalu antusias dalam menjalani bulan-bulan atau tahun-tahun kehidupannya. Itu sebabnya dinamakan Happy New Year, selalu happy. Dan juga menjadi seorang laki-laki atau anak laki-laki yang good, yang baik. Itu sebabnya dinamai Rudy Good Boy. Saudara, ada nama yang nggak asing, yaitu Asep. Ibu-ibu tahu dong kalau Asep itu. Asep itu sebenarnya kalau dipanjangin namanya Kasep. Nah, Kasep itu artinya ganteng, tampan. Nah, orang tua memberikan nama itu tentunya ada sebuah tujuan, ya, supaya anaknya jadi pemuda yang ganteng. Nah, tahukah ibu-ibu bahwa di Alkitab ada satu tokoh wanita yang unik, namun oleh karena keunikannya itu dia menjadi seorang wanita yang mulia. Kenapa unik? Nah, wanita ini ternyata adalah satu-satunya wanita di Alkitab yang tadinya dia punya nama, akhirnya diganti oleh Tuhan dengan nama yang Tuhan tetapkan. Pasti ibu-ibu tahu namanya, ya, tahu tokoh itu. Dia adalah, betul, Sarah. Mari sama-sama coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, firman ini disampaikan oleh Tuhan langsung kepada Bapak Abraham. Nah, kalau saudara tahu kisahnya, Abraham dan Sarah adalah sepasang suami istri yang telah ditentukan oleh Tuhan kelak menjadi nenek moyangnya bangsa Israel. Saudara, Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan, bukan hanya satu tetapi banyak sekali. Banyak sekali. Sampai-sampai Tuhan pernah katakan keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Tidak bisa terhitung. Saudara, tetapi pada saat janji Tuhan disampaikan, Abraham dan istrinya Sarai belum punya anak, belum dikarunia anak, bahkan dikatakan istrinya saat itu namanya Sarai, dia mandul. Nah, saudara, kisahnya menarik sekali. Saya tidak bisa ceritakan begitu panjang lebar, saudara bisa baca itu mulai dari Kejadian pasal 12. Tentang dimulainya Abram dipanggil keluar dari keluarga dari sanak famili, keluar dari negerinya ke tempat atau ke negeri yang Tuhan telah tunjukkan. Abram bersama dengan orang tuanya Tera dan juga keponakannya, plus udah pasti dengan istrinya Sarai saat itu. Nah, Abraham saat itu namanya Abram. Nah, saudara, di pasal 17 ini kembali Tuhan mengingatkan kepada Abram akan janjinya. Akan janjinya. Nah, saudara, Abram diganti namanya menjadi Abraham. Menjadi bapa banyak bangsa. Nah, istrinya
diganti namanya menjadi Sarah. Tadinya Sarai. Kenapa harus diganti nama ini? Saudara, ternyata nama ini nama yang unik. Kenapa unik? Karena langsung dari Tuhan. Yang kedua, punya pengertian luar biasa, saudara. Hanya ganti satu huruf saja. Yang tadinya namanya Sarai menjadi Sarah. Ya, kalau dari terjemahan bahasa Indonesia ini sebenarnya ada satu kata yang tidak dicantumkan sebenarnya, yaitu ada huruf H-nya belakangnya. Ya, dari Sarai menjadi Sarah. Nah, saya ingin sampaikan paling tidak ada hal penting pengertian dari Sarai dan Sarah. Nah, kata Sarai atau nama Sarai itu huruf terakhirnya sebenarnya bukan I tetapi Y. Ya, bahasa aslinya Y. Y itu berasal dari kata Yod. Yod itu artinya tangan. Nah, ini bukan sekedar nama, ternyata jauh waktu-waktu sebelumnya memang Sarai ini istri dari Abraham, saat itu namanya Abraham. Dia mencoba menolong, istilahnya menolong menggenapkan janji Tuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hambanya yang namanya Hagar. Agar melalui hambanya itu, dia dapat seorang keturunan. Itu caranya Sarai. Tetapi Tuhan berjanji bahwa keturunannya adalah berasal dari istrinya Abraham yang sah. Yaitu siapa? Sarai itu. Maka dari itu, Tuhan mengubah namanya dari Sarai menjadi Sarah. Nah, Sarah, huruf Y diganti dengan H, Sarah. Nah, H itu dari kata Hei. Hei itu berasal dari sebutan nama Yahweh, yaitu Tuhan. Lebih kepada apa? Kepada mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, kalau terjemahan bebasnya adalah lebih mengandalkan anugerah, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, saat itu Tuhan katakan kepada Abraham, yang dimana Abraham sudah diganti namanya oleh Allah, yaitu Abraham. Abraham artinya Bapak segala bangsa. Tuhan katakan, Abraham, engkau tidak boleh lagi menyebut atau memanggil istrimu itu Sarai, tetapi Sarah. Kenapa, saudara? Karena ketika penyebutan itu berulang-ulang, terus-menerus, itu akan menjadi rema atau mengikat pribadi yang dipanggil itu. Nah, kalau dikatakan Sarah, ya, seorang wanita yang mengandalkan Tuhan, seorang yang benar-benar berharap kepada janji Tuhan. Nah, saudara, dia akan terus terbangkit lama-kelamaan, yaitu imannya. Nah, di sini saya temukan kenapa Sarah ini adalah seorang wanita yang unik, namun mulia. Mulia di mata Tuhan, tapi mulia juga di mata terutama orang Israel atau orang Yahudi. Dan Sarah itu juga adalah nenek moyang dari semua wanita yang di dalam Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, di dalam 1 Petrus 3 dikatakan seperti ini. 1 Petrus 3 ayat 6 dikatakan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, ini disampaikan oleh Rasul Petrus ribuan tahun setelah peristiwa Abraham dan Sarah. Nah, saudara, berarti ini memang penekanan atau penjelasan buat semua wanita, para istri, para wanita, para ibu-ibu yang dikatakan yang berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, yang hidup menurut iman atau berdasarkan iman kepada Kristus Yesus, semuanya adalah keturunan Sarah. Nah, saudara, Sarah ini saya temukan adalah seorang
wanita yang unik namun mulia. Nah, di mana keunikannya, kemuliaannya itu? Lewat keunikannya karena dia dapatkan nama baru dari Tuhan. Nah, saudara, dia menjadi seorang wanita yang mulia. Kenapa? Nah, saudara, setelah Tuhan menyatakan penggantian nama itu, Tuhan katakan di dalam Kejadian 17 tadi, di ayat 16 dikatakan, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Yang pertama, kenapa Sarah menjadi wanita yang mulia? Ya, oleh karena keunikannya itu, karena namanya berubah. Karena dia telah memiliki atau mendapatkan sebuah visi yang mulia. Visi yang mulia yang dari Tuhan. Visi apa itu? Visi yaitu menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Ibu dari bangsa-bangsa. Saudara, ini bukan sekedar julukan, tetapi faktanya memang sampai saat ini. Siapa yang dimaksud dari ibu bangsa-bangsa atau ibu dari bangsa-bangsa yang mana? Ternyata ibu dari bangsa-bangsa atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ibu dari bangsa-bangsa. Nah, dari pengertian ini apa yang kita dapatkan? Atau apa yang saya ingin sampaikan? Nah, saudara, jadilah ibu-ibu yang sedang memperhatikan atau menyaksikan program ini. Jadilah ibu-ibu yang memiliki visi yang mulia. Yaitu apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi contoh bagi banyak orang. Bahkan lewat ibu-ibu, ada warisan-warisan yang dari Tuhan yang diturunkan kepada generasi setelah ibu-ibu. Nah, contoh di Alkitab yaitu seorang yang namanya Timotius. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Timotius mendapatkan warisan dari ibunya dan juga dari neneknya. Warisan apa? Warisan iman. Dan ini yang Tuhan kendaki. Biar ibu-ibu, para wanita, biar engkau mewariskan sebuah warisan. Warisan iman menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat apa? Terutama yaitu berkat keselamatan di dalam Yesus. Lewat kehidupan ibu-ibu sekalian, lewat kesaksian ibu-ibu, akan banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Menjadi keturunannya Sarah. Menjadi orang-orang yang berhak menerima warisan janji-janji dari Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Mari saudara, biar ibu-ibu menjadi keturunan Sarah yang meneladani Sarah, yaitu memiliki visi yang mulia. Biar hidup kita, termasuk hidup saya sebagai seorang pria, memiliki visi yang mulia, visi yang besar yang dari Tuhan. Bukan visi untuk kepentingan keluarga sendiri, tapi memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain juga. Ini yang pertama, punya visi yang mulia. Yang kedua, untuk menggenapkan visi yang mulia itu, harus punya yang kedua yaitu iman yang mulia. Nah, Sarah di dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ibrani 11 ayat 11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa terjemahan lain, itu bukan dikatakan karena iman Abraham juga dan Sarah, tapi dikatakan by faith Sarah. Jadi iman Sarah, oleh karena Sarah mendapatkan atau memiliki iman yang begitu kuat kepada Tuhan, kepada Allah Jehovah, Allah Yahweh itu yang kita kenal saat ini dalam Yesus Kristus, Sarah beroleh kekuatan sehingga dia bisa hamil di usia ke 90 tahun. Yang Alkitab katakan sudah mati haid, sudah menopause. Saudara, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil.
Itu sebabnya kalau Tuhan berjanji pasti tergenapi. Hanya bagiannya kita adalah mengimaninya. Mengimani, percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan janjinya. Nah, saudara, dalam kita mengimani janji Tuhan itu, ada perkara ketiga, hal ketiga yang harus kita lakukan. Terutama para wanita, para ibu-ibu. Ketika ibu-ibu memiliki visi yang mulia, memiliki iman yang mulia, tapi yang ketiga juga harus hidup dengan kasih karunia. Hidup dengan kekuatan yang mulia dari Tuhan yang maha mulia. Yaitu apa? Kekuatan kasih karunia. Hanya mengandalkan Tuhan. Tentunya bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetap lakukan sesuatu yang kita harus lakukan untuk menggenapkan janji Tuhan itu. Untuk menggenapkan visi yang Tuhan telah taruh itu, di mana kita dipanggil untuk menjadi berkat. Terutama berkat keselamatan buat anggota keluarga besar kita yang belum percaya kepada Kristus. Namun kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara dan saya untuk kita dapat tampil sebagai wanita yang mulia. Karena kita punya tujuan yang mulia, punya visi yang mulia, memiliki iman yang mulia, tapi juga punya kekuatan yang mulia, yaitu kasih karunia Tuhan yang maha mulia. Baik saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara ibu-ibu yang mau berkomitmen mulai saat ini, mau hidup sebagai seorang wanita yang mulia di mata Tuhan. Wanita yang memiliki visi yang mulia, wanita yang memiliki iman yang mulia, wanita yang memiliki kekuatan yang mulia, yaitu kasih karunia Tuhan. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Dan Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kau lihat tangan-tangan para wanita yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Tanda komitmen mendeklarasikan bahwa mulai saat ini mereka mau tampil sebagai wanita-wanita yang mulia di mata Tuhan. Yaitu hidup dengan visi yang mulia, hidup dengan iman yang mulia, hidup dengan kekuatan yang mulia. Yaitu kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ibu-ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat sepenuhnya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua dan keluarga ibu-ibu sampai Maranatha. Shalom.